Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jamaah rahmani Allah wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah SWT kita dikumpulkan di majelis ilmu yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid. Sekarang kita ada di pembahasan At-Tauhidu Mafza'ul Khalaiqi. Tauhid itu adalah mafza'. Kata para ulama, mafza' maknanya adalah marji', yakni tempat kembalinya seluruh makhluk. Tauhid adalah mafza'il khalaiq, tempat kembalinya seluruh makhluk. Qala al-alamah Ibnu al-Qayyim, berkata al-alamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah ta'ala fil fawaid, halaman 95 sampai 96, at-tauhidu mafza'u a'ta'ihi wa awliya'ihi. Tauhid itu adalah tempat kembali bagi musuh-musuhnya tauhid dan tempat kembalinya para wali-walinya tauhid. Ya. Fa amma a'ta'uhu, adapun musuh-musuh tauhid, ya, mereka kembali kepada tauhid, fayunjihim min karbid dunya wa syada'idiha. Maka tauhid itu akan menyelamatkan mereka, meskipun mereka itu memusuhi tauhid, tetapi tauhid itu akan menyelamatkan mereka ketika mereka kembali kepada tauhid. Min karbid dunya, dari kesusahan dunia, dan syada'id. Syada'id ini kesulitan-kesulitan yang dialami di dunia. Kita katakan di dunia. Ya, karena ini adalah musuh-musuh ahlu tauhid. Mana dalil? Dalam surat Al-Ankabut ayat 65, Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Allah menceritakan bagaimana orang-orang musyrik ketika mereka menaiki kapal, ya, kemudian ada ombak yang mengguncang kapalnya, دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, maka mereka pun berdoa hanya kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, memurnikan agama hanya untuknya. Yani amalan dimurnikan untuk Allah SWT. Maksudnya adalah doa. Dia tidak menyebut selain Allah Ta'ala, tidak menyebut Lata, Uzza, atau yang lainnya. Ya. Falamma najahum, ketika Allah Ta'ala menyelamatkan mereka, padahal mereka orang-orang musyrik. Berarti mereka a'da'ut tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Akan tetapi ketika mereka kembali kepada tauhid, memurnikan doanya kepada Allah, ternyata Allah selamatkan mereka. Ilal barri, Allah selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun. Di saat itu mereka kembali melakukan kesyirikan kembali. Ya. Nah, ayat ini menjadi dalil bahwasanya musuh-musuh tauhid saja, ya, ketika mereka sulit, mereka kembali kepada tauhid. Dan ketika mereka kembali kepada tauhid, maka tauhidnya itu menyelamatkan dia dari berbagai macam mara bahaya di dunia. Kita katakan di dunia. Karena mereka orang-orang musyrik. Wa amma awliya'uhu, adapun para walinya, jadi orang-orang yang mereka ahlu tauhid, fayunjihim bihi min kurubatid dunya wal akhirah,
wa syadaitiha. Maka tauhid akan menyelamatkan mereka, yakni orang-orang yang loyal, orang-orang yang mereka memang mengamalkan tauhid itu. Allah selamatkan mereka dari kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan yang ada di dunia, wal akhirati, dan juga di akhirat. Wasyadaitiha, dan kesulitan-kesulitan atau penderitaan-penderitaan yang ada di keduanya, dunia dan di akhirat. Jadi kalau orang yang loyal dengan tauhid, ahlu tauhid, Allah tidak selamatkan di dunia saja tapi juga di akhiratnya. Adapun yang pertama tadi, orang-orang yang mengusir tauhid, ketika mereka kembali kepada tauhid, Allah selamatkan di dunia. Ya. Ya, tapi untuk di akhirat tidak. Walidzalika fazza ilaihi Yunus. Oleh karena itulah Nabi Yunus alaihissalam, beliau kembali kepada tauhid. Ya, kita tahu Nabi Yunus ketika berdakwah kepada kaumnya, kemudian penentangan-penentangan yang ada, kemudian Nabi Yunus mengancam mereka dengan ancaman Allah SWT yang padahal Allah belum memerintahkan demikian. Kemudian Nabi Yunus pun meninggalkan kaumnya. Yang akhirnya Allah Ta'ala menegur Nabi Yunus. Yang singkat cerita Nabi Yunus kemudian dilemparkan ke lautan dan dimakan oleh ikan. Iya. Ketika Nabi Yunus dalam keadaan sulit, maka ia kembali kepada tauhid. Ya. Yang beliau baca, bagaimana dalam riwayat, beliau mentauhidkan Allah SWT, la ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Ya Allah, la ilaha, tidak ada ilah yang hak illa anta kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Disucikan dari berbagai macam kesyirikan. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang telah melakukan kezaliman. Ya. Fanajahullahu min tilkaz zulmat. Lalu Allah Ta'ala pun menyelamatkan Nabi Yunus dari kegelapan-kegelapan tersebut. Kegelapan dalam perut ikan, dalam lautan, ya. Dari kegelapan. Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Karena apa tadi? Karena dia kembali kepada tauhid. Wa fazza ilaihi adba'ur rusul. Begitu pula kembali kepada tauhid adba'ur rusul, yakni seluruh pengikut para rasul. Fanajau bihi, maka mereka pun selamat dengan sebab tauhid itu. Mimma uziba bihil musyrikun fid dunya, dari apa yang disiksa dengannya orang musyrik di dunia. Orang-orang musyrik disiksa, orang-orang yang bertauhid mereka diselamatkan. Bagaimana ketika Allah Ta'ala mengirimkan angin, ya, angin yang dingin, angin yang kencang kepada kaum Ad, maka ahli tauhid ini bersama Nabi Hud alaihissalam Allah selamatkan. Ketika Allah Ta'ala menyiksa orang-orang musyrik di dunia, ahli tauhid Allah Ta'ala selamatkan. Begitu pula misalnya, ya, ketika Allah menghukum kaum Samud, ya, Allah selamatkan orang-orang ahli tauhid bersama Nabi Saleh alaihissalam dan seterusnya. Wa mu'idda lahum fil akhirah. Ya. Allah menyelamatkan orang-orang ahli tauhid atau pengikut para rasul yang mereka kembali kepada tauhid dari apa yang Allah mengajak orang musyrik di dunia dan apa yang Allah Ta'ala persiapkan untuk mereka di akhirat, yakni azab neraka. Allah siapkan azab neraka untuk orang musyrik, orang-orang ahli tauhid mereka selamat. Jadi di sini orang yang loyal kepada tauhid, yakni ahli tauhid, Allah selamatkan mereka dari berbagai macam mara bahaya di dunia, begitu pula selamat azab di akhirat. Walamma fazi'a ilaihi Fir'aun inda muayyanatil halaki wa idrakil gharqi lahu lam yanfa'hu li'anna al-imana indal muayyanati la yuqbalu. Hadhihi sunnatullahi fi ibadihi. Dan ketika Fir'aun kembali kepada tauhid, ya, ketika sudah nampak di hadapannya kebinasaan, ya. Jadi ketika Fir'aun mengejar Musa kemudian Allah tenggelamkan dengan lautan, maka Fir'aun pun ingin kembali
kepada tauhid. Dia ingin mengucapkan kalimat tauhid, ingin beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Akan tetapi wa idrakil gharq, ya, ketika Fir'aun tenggelam, kembalinya Fir'aun kepada tauhid ini dalam kondisi seperti ini lam yanfa'hu, tidak bermanfaat. Kembali kepada tauhid ketika dalam keadaan sakratul maut tidak bermanfaat. Li'annal iman indal mu'ayyanah la yuqbal, karena iman ketika sudah di depan mata azab itu tidak diterima. Ini adalah sunatullah pada hamba-hambanya. Bagaimana dalam hadis, tobat itu terbuka siang dan malam selama malam yugharir, selama roh itu belum ada di tenggorokan. Ini sebelum sakratul maut masih terbuka tobat. Tapi ketika sudah di tenggorokan sebagaimana Fir'aun ini, maka tobat tidak diterima. Ya, ketika Fir'aun ingin kembali kepada tauhid, sedangkan di depan mata sudah tampak azab, Allah tidak terima tauhidnya. Ini tobatnya tidak diterima. Fama tufiat syadaitu dunya bimithli tauhid. Maka tidaklah penderitaan-penderitaan dunia itu bisa ditolak dengan yang semisal tauhid. Jadi tidak ada mara bahaya, bencana atau apapun ya yang ada di dunia itu bisa dihindari atau ditolak kecuali dengan tauhid. Ya. Apapun usaha manusia untuk menghalau datangnya musibah misalnya, tidak akan sanggup kecuali mereka menolak dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika kana du'aul karbi bitauhid. Oleh karena itulah doa ketika dalam keadaan sulit maka dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watu dhinnun allati ma da'a biha makrubun illa farajallahu kurbahu bitauhid. Dan doa Nabi Zinnun, yakni Nabi Yunus alaihissalam, ya, yang beliau berdoa dengannya, yang tidaklah orang itu berdoa dengannya, apa? Saya ulang lagi, wa da'watu Zinnun, doanya Nabi Nun, yang tidaklah makrubun, orang yang dalam keadaan sulit berdoa dengannya kecuali Allah Ta'ala akan lapangkan kesulitannya dengan sebab tauhidnya itu. Ya. Jadi di sini Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya tauhid itu adalah solusi dari berbagai macam bencana atau mara bahaya. Ketika orang dalam keadaan sulit, kemudian dia berdoa sebagaimana doanya Zinnun, yaitu dengan tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tidaklah dia berdoa dengan itu kecuali Allah Ta'ala akan lapangkan berbagai macam kesulitannya. Ya. Ini juga disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini solusi bagi kita semuanya. Ketika kita menghadapi kesulitan apapun kesulitan itu, maka ucapkanlah sebagaimana Zinnun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam melafadzkannya, kembali kepada tauhid. Maka Allah Ta'ala akan melapangkan semua permasalahan kita. Ya, tidak sebagaimana yang kebiasaan orang-orang sufi, ketika mereka mendapati kesulitan, mereka justru melakukan kesyirikan. Ini datang ke kuburan ini, ke kuburan itu, ya. Fala yulqi fil kurab al-idhami illa syirk. Maka tidaklah menjatuhkan ke dalam kesulitan yang sangat besar kecuali kesyirikan. Jadi penyebab orang itu terjatuh dalam berbagai macam bencana, mara bahaya itu kecuali akibat kesyirikan itu. Wala yunji minha illa tauhid, dan tidaklah menyelamatkan dari berbagai macam kesulitan kecuali tauhid. Fahuwa mafzi'ul khaliqati wa malja'uha wa hisnuha wa ghiyathuha wa billahi taufiq. Maka tauhid itu adalah tempat kembalinya seluruh makhluk. Ya, tempat berlindungnya seluruh makhluk, bentengnya seluruh makhluk, dan ghiyas itu pertolongannya seluruh makhluk. Wa billahi taufiq, dan kepada Allah Ta'ala, ya, taufik ini pertolongan itu datang. Nah, ini adalah perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim. Jadi di sini
disebutkan bahwasanya seluruh makhluk itu, ya, ketika menghadapi berbagai macam kesulitan, tidak ada solusi kecuali mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hatta itu orang musyrik, musuh-musuh tauhid, ketika mereka kembali kepada tauhid, Allah selamatkan mereka di dunia. Adapun di akhirat tidak. Ya. Adapun orang yang loyal kepada tauhid, sebagaimana kita sebutkan tadi, maka Allah selamatkan dia di dunia, dan begitu pula Allah Ta'ala selamatkan di akhirat. Nah, selanjutnya aksamu duri wa aksamu ahliha. Kita akan membahas tentang pembagian dur. Dur itu dari kata dar, jamaknya dur, artinya tempat. Tempat perjalanan manusia, ya. Dan pembagian ahlinya. Ahlinya ini penghuninya. Ya, kita lihat adur salas. Tempat manusia itu ada 3. Tempat perjalanan manusia itu ada 3. Yang pertama adalah darud dunia. Manusia melewati perjalanan hidup di dunia. Ini yang pertama. Yang kedua darul barzakh. Setelah di dunia, ia akan berpindah di tempat yang lain, yaitu barzakh, atau yang diistilahkan dengan kubur, alam kubur. Disebut dengan barzakh karena barzakh itu awal manazilil akhirah, awal tempat menuju akhirat. Ini pemisah antara kehidupan dunia dan sebelum akhirat. Maka disebut dengan barzakh, atau disebut dengan alam kubur. Kemudian yang ketiga adalah darul akhirah, ya, tempat akhir manusia, akhirat. Dimulai dari dibangkitkannya manusia, kemudian dikumpulkan di mahsyar, sampai kemudian mereka melampaui atau melewati sirat. Ada sebagian di antara mereka yang kemudian menempat di neraka, dan sebagian kekal di dalam surga. Ya. Adapun orang mukmin mereka kembalinya di surga, orang kafir kekal di neraka, ya. Dan ada sebagian yang masuk neraka kemudian dikeluarkan dari neraka, yakni tidak kekal di dalam neraka. Wan nasu yanqasimuna fi hadhihi turi as-salasi ila salasati aqsamin. Dan manusia mereka terbagi di dalam 3 tempat tadi, baik di dunia, di barzah, dan di akhirat. Manusia itu terbagi menjadi tiga bagian. Ada 3 bagian manusia. Wa kullu qismin yanqasimu ila aqsamin, dan setiap bagiannya itu pun terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Baik, saya ulang lagi. Jadi manusia di 3 tempat tadi, di dunia, di barzah, dan di akhirat, ada 3 bagian. Dan dari 3 bagian itu, nanti setiap bagiannya ada bagian-bagian lagi. Nah, bagian yang pertama, manusia itu ada yang mukminun, orang-orang mukmin. Ya. Di dunia dia beriman, di barzah ada tempat bagi orang beriman, dan begitulah di akhirat. Di barzah ada nikmat kubur atau nikmat di alam barzah, kemudian di akhirat dia masuk dalam surga. Nah, untuk orang mukmin ini, yang kelompok pertama ini, ada bagiannya wahum kismani. Nanti kita akan sebutkan. Orang mukmin ini terbagi menjadi 2. Orang mukmin terbagi menjadi 2. Kita sebutkan secara ringkas, yaitu ada mukmin yang sabikun, yang mereka lomba-lomba dalam kebaikan, dan ada orang mukmin yang ashabul yamin. Yakni orang-orang, atau dikatakan abror, orang-orang baik. Tapi tidak setingkat dengan yang sabikun bil khairat. Ya. Kedua-duanya mukmin, tetapi yang satu itu bersegera dalam melakukan kebaikan dan mereka berlomba-lomba, dan yang satunya lagi orang mukmin yang menjalankan perintah, tetapi tidak seperti tingkat yang pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah munafikun. Ya. Ada manusia jenis yang kedua ini, munafik. Wahum kisman, dan ini juga ada 2 bagian, nanti kita akan sebutkan. Mu'alif nanti akan rincikan 2 bagian dari orang-orang munafik. Ya, kita sebutkan secara global dulu. Munafik di sini adalah ada munafik i'tiqadi dan ada munafik amali. Kalau munafiknya itu i'tiqadi, maka sebenarnya mereka ke dalam jenis orang kafir. Nah, pada orang munafik i'tiqadi itu
Allah Ta'ala menyebutkan innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang munafik yang jenis ini dia berada di neraka yang paling bawah. Ya, disebut oleh para ulama, kenapa demikian? Karena mereka sebenarnya kafir, tapi dia menampakkan dirinya seorang muslim. Dan dia lebih berbahaya daripada orang kafir. Ya. Sehingga Allah Ta'ala menghukum mereka dengan hukuman yang lebih berat daripada orang-orang yang asli kafir. Dan ada lagi munafik yang satunya lagi namanya munafik amali. Ya. Munafik amali. Nah, ciri-ciri munafik amali itu sebagaimana dalam hadis ayatul munafik salas. Ya, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, ketika dia berbicara berbohong. Wa idza tumina khana, ketika dipercaya dia malah berkhianat. Ya, wa idza wa'ada akhlafa, ketika janji dia menyelisih. Ini diantara munafik amali. Adapun munafik amali ini tidak menjatuhkan mereka kepada kufur. Ya, tidak sampai munafik i'tiqadi, menjatuhkan kepada kekufuran. Kemudian yang ketiga adalah kafirun. Jenis manusia yang ketiga adalah orang-orang kafir. Wahum kismani, dan mereka juga ada 2 bagian. Ada 2 bagian. Nanti kita akan sebutkan bahwasanya kafir itu ada kafir akbar dan ada kafir asghar ya. Ini juga ada rinciannya. Insyaallah kita akan sebutkan di pembahasan selanjutnya. Nah, di sini mu'alif menyebutkan al-mu'minun kisman. Orang mukmin itu ada 2 bagian, yaitu yang pertama adalah sabiqun wahum al-muqarrabun, yaitu orang-orang yang muqarrab, didekatkan dengan Allah SWT. Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di, as-sabiqun fid dunya ilal khairat, hum as-sabiquna fil akhirati lidukhul jannah. Jadi orang-orang yang ketika di dunia mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, maka mereka itu orang yang akan mendahului masuk surga di akhiratnya. Ya, ini jenis mukmin yang pertama, yaitu sabiqun. Ya, mereka yang didahulukan untuk masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua ashabul yamin. Ya, ini orang-orang mukmin yang dia menjalankan perintah Allah Ta'ala, ya, tetapi tidak setingkat yang pertama. Dia melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram, atau disebut dengan sebagian ayat muqtasidun, orang yang sedang ya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tetapi mereka jauh dari maksiat. Ya, karena nanti ada tingkatan orang mukmin yang lainnya namanya zalimun li nafsi. Orang mukmin yang dia terjatuh dalam kezaliman. Dia mabuk, tapi dia tidak dikatakan kafir ya. Kadang mencuri, ya, dia tidak masih mukmin, tapi dia masuk ke dalam zalimun li nafsi. Nah, ini yang ashabul yamin. Mereka adalah orang-orang abrar, orang-orang baik. Kemudian di sini mu'allim mengatakan ada tambih al-adillatu ala ma dzakartuhu fi aqsami tur wa aqsami ahliha katsiratun ma'lumah. Beliau menjelaskan kepada kita bahasanya pembagian tadi ini berdasarkan dalil. Dalil-dalil yang telah disebutkan pembagian tempat tinggal manusia di dunia, kemudian di barzah, kemudian di akhirat. Ini dalilnya banyak. Ya, beliau katakan katsiratun ma'lumah, dan itu sudah maklum bagi setiap kita kaum muslimin ya. Kita hidup di dunia, nanti kita akan berpindah di alam barzah, nanti ada di akhirat. Ini dalilnya banyak dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya atil kalam al-aqsamil munafikin wal kafirin. Nanti juga akan ada penjelasan di belakang pembagian orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Nah, ya. Nah, selanjutnya beliau di sini malah memulai ya dengan pembahasan khatar syirik. Ya, beliau masih membahas tentang bahayanya syirik. Sekarang beliau membahas tentang khatar syirki, bahayanya syirik. Ya. Jadi untuk pembahasan pembagian orang munafik dan orang kafir, beliau tunda dulu, beliau membahas tentang khatar syirik. Ya. Di halaman ini beliau membahas tentang bahayanya syirik. Jadi perlu difahami oleh kita semuanya ikhwan, bahwasanya syirik itu sesuatu yang paling berbahaya, yang sudah semestinya bagi setiap muslim mereka mewaspadainya. Bagaimana agar mereka terhindar dari syirik ini? Ya. Karena syirik ini akan
membuat seseorang itu akan keluar dari agama, atau bahkan ya seluruh amalnya pun akan hapus. Jangan sampai seseorang itu melakukan kesyirikan sedangkan dia tidak menyadarinya. Nah, ini di antara sebab kenapa setiap muslim itu dia harus mempelajari syirik. Terlebih Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya nanti akan datang suatu zaman, yakni sebelum tegaknya hari kiamat, akan ada di antara umat ini yang mereka itu ya'budunal awthan, menyembah berhala. Dan apa yang disebutkan Rasulullah SAW itu pasti terjadi, dan itu sudah terjadi. Ada sebagian umat ini yang mereka menyembah kuburan, menyembah batu, keris, dan seterusnya. Maka seorang muslim dia harus mewaspadai, karena Rasulullah SAW telah memberikan peringatan jauh-jauh hari tentang bahayanya syirik. Kita lihat dari ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang bahaya syirik ya. Pertama dari surat An-Nisa ayat 48. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni apabila Allah Ta'ala itu disekutukan. Ya, jadi dosa syirik, yakni yang dimaksud adalah syirkun akbar. Meskipun sebagian ulama memasukkan adalah syirkun asghar, tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ya terjadi khilaf antara para ulama. Untuk syirik akbar itu yang disepakati oleh para ulama membuat orang kekal di neraka, tapi syirkun asghar terjadi khilaf di antara mereka. Ya, artinya sebagaimana dikatakan Syekh Shalih Fauzan, kalau syirik asghar itu tidak membuat mereka kekal di dalam neraka. Baik. Jadi ayat ini berbicara tentang bahaya syirik ya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah masih mau mengampuni di bawah syirik. Nah, di sini ada sekelumit pembahasan dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Bahwasanya di sana ada juga dosa yang standar dengan syirik. Jadi dosa setingkat dengan syirik. Ya, apa itu? Kafir, kekufuran. Ya, orang tidak percaya dengan Allah Ta'ala, tidak percaya dengan surga dan neraka, nah itu kafir. Meskipun dia tidak menyekutukan Allah, tapi dia masuk ke dalam setingkat dengan kesyirikan. Ya. Nah, yang dimaksud dalam ayat ini Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa di bawah syirik. Liman yasha, Allah mengampuni bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya. Tentunya yang dimaksud adalah ada sebab sehingga Allah Ta'ala mengampuni orang itu. Ada beberapa amalan yang dengannya Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi misalnya, Adbi sayyatul hasanah tamhuha. Ikutkanlah perbuatan buruk itu dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapuskan keburukannya. Ya. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman aziman. Dan siapa yang melakukan kesyirikan terhadap Allah Ta'ala, maka dia telah melakukan iftira. Ini kebohongan yang sangat besar. Ya. Iftira. Ya. Iftira itu kebohongan atau mengada-ada dosa yang sangat besar. Itsman aziman. Ya. Dia mengatakan ada tandingan Allah Ta'ala. Ini adalah iftira. Ada yang mencipta selain Allah. Ada yang mengatur alam selain Allah. Ini namanya iftira. Kebohongan yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Ya. Jadi pertama, syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni. Kemudian syirik itu adalah kebohongan yang terbesar. Ketika kita tahu bahwasanya kebohongan itu perkara yang tercela, bahkan dalam hadis Rasulullah SAW memperingatkan tentang bahayanya berdusta ya. Iyakumul kadzib, fa innal kadzib yahdi ila syarr. Ya. Al-kamal qala Rasulullah SAW. Adalah kalian menjauhi bohong, karena bohong itu menunjukkan kepada keburukan. Dan keburukan itu yahdi ila nar. Keburukan itu menunjukkan kepada neraka. Nah, kesyirikan itu puncak dari kebohongan. Ya, puncaknya kebohongan. Mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu, tidak sesuai dengan hakiki. Ya. Menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surat An-Nisa ayat 116.
ayatnya hampir sama ya. Ini disebut dengan ayat mutasyabihat, ayat yang serupa, yang saling menguatkan maknanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni apabila Allah Ta'ala disekutukan. Dan Allah akan mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan siapa yang ia melakukan kesyirikan terhadap Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Dhalla dhalalan ba'idan. Jadi ini bahaya syirik, bahasanya pelaku kesyirikan itu kesesatan yang paling sesat. Ini menunjukkan bahasanya sesat itu bertingkat-tingkat juga. Sesat itu tidak satu tingkatan, bertingkat-tingkat. Tetapi yang paling tinggi tingkatannya atau yang paling jauh kesesatannya adalah kesyirikan. Dan Allah Ta'ala berfirman, laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam wa qala al-masihu ya bani israil u'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Surat Al-Maidah ayat 72. Sungguh-sungguh telah kafir orang-orang yang mereka mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Masih, yaitu putra Maryam. Jadi orang yang mengatakan Allah itu adalah putra Maryam, Allah katakan orang ini kafir. Ya, ini menunjukkan bahwasanya orang Nasrani itu tafarruq, ya, berfirqah-firqah, berbeda-beda. Ada yang mereka meyakini Isa itu adalah Allah itu sendiri. Ya, ini masuk ke dalam kelompoknya orang-orang hululiyah. Ini Allah Ta'ala menyatu dengan makhluk, ini Isa. Wa qala al-Masih, dan berkata al-Masih, yakni Isa alaihissalam, ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai bani Israil, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Innahu man yusyrik billahi, sesungguhnya siapa yang ia menyekutukan Allah Ta'ala, faqad haramallahu alaihi jannah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga. Orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Ya. Di sini kalau kita lihat ikhwan, Allah Ta'ala menukilkan perkataan Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya beliau menyeru kepada Bani Israel, beliau mengatakan sembahlah Allah, Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Isa tidak pernah mengatakan aku adalah Allah. Ya. Dan Nabi Isa menjelaskan kepada mereka, siapa yang melakukan kesyirikan terhadap Allah Ta'ala, Allah haramkan atasnya surga, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Yakni kesyirikan itu adalah sebesar-besar kezaliman. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Yang demikian itu, siapa yang ia mengagungkan hurumatillah, ya, kehormatan-kehormatan Allah SWT, disebutkan dalam tafsir yang dimaksud adalah bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, atau juga disebutkan antaranya tanah haram atau makam Ibrahim, ya, disebutkan dalam tafsir demikian. Siapa yang mengagungkan kehormatan Allah Ta'ala, fahuwa khairul lahu inda rabbih, maka itu yang terbaik baginya di sisi Rabbnya. Wahilat lakumul an'am, dihalalkan bagi kalian hewan ternak, illa ma yutla alaikum, kecuali yang telah disebutkan keharamannya atas kalian, yang dibacakan keharamannya atas kalian. Ya. Jadi ada hewan-hewan yang Allah Ta'ala katakan keharamannya. Misalnya Rasulullah mengatakan kulu dzinabin, ya, di antara yang diharamkan adalah setiap hewan yang memiliki nab, yakni taring untuk menerkam. Kulu dzi mikhlab, ya, setiap hewan yang memiliki cakar untuk menerkam. Ya. Jadi apa yang dibacakan keharamannya, maka itu yang diharamkan atas kalian. Fajtanibu rijsa minal awthan. Lalu Allah Ta'ala melarang kita, jauhilah kalian najis dari jenis-jenis awthan, ini berhala-berhala. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menjauh dari berbagai macam jenis berhala. Berhala itu lebih umum daripada asnam. Kalau asnam itu patung, kalau berhala itu mencakup kuburan, mencakup batu, mencakup pohon, apa saja yang disembah selain Allah Ta'ala itu masuk ke dalam wathan, berhala. Allah perintahkan itu untuk menjauh. Ini menunjukkan keharaman yang paling besar. Wajtanibu qawla zur, dan jauhilah oleh kalian perkataan dusta. Hunafa'a lillahi ghairu musyrikina bih, dalam keadaan hanif, yakni beribadah hanya kepada Allah, lurus. Ya, ghairu musyrikina bih, tidak dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiqin. Dan siapa yang ia menyekutukan Allah Ta'ala, maka seolah-olah dia itu terjatuh dari langit, ya, kemudian disambar oleh burung atau terhempas oleh angin fi makanin sahiq, ke tempat yang jauh. Surat Al-Hajj. Ya. Nah, ayat ini disyarah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyebutkan tentang perjalanan ruh orang kafir. Jadi kalau orang mukmin perjalanan ruhnya dibawa oleh para malaikat menuju ke langit pertama, dibuka, kemudian minta dibuka, kemudian dihantarkan oleh para malaikat yang ada di langit pertama sampai ke langit berikutnya, sampai ke langit 7. Tetapi untuk ruhnya orang kafir, orang musyrik, ya, bagaimana sebelum hadis, ketika orang kafir mau mati itu, yang datang sejauh mata memandang itu malaikat azab, ya, membawa kain kafan dari neraka. Kemudian setelah malaikat maut mencabut dengan paksa, kemudian diambil oleh para malaikat azab itu, dibawa ke langit. Tetapi di langit pertama, ketika meminta dibukakan, karena yang dibawa adalah ruhnya orang kafir dengan bau yang busuk itu, tidak diizinkan. Kemudian dihempaskan dari langit. Nah, ini yang dimaksud dari ayat ini. Faka'annama kharra minas sama. Seolah-olah dia terjatuh di langit, maksudnya adalah ruhnya orang kafir itu tertolak oleh pintu langit, kemudian dijatuhkan ke bumi, ya, sehingga kemudian disambar oleh burung atau tertempa oleh angin ke tempat yang jauh. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Surat Luqman ayat 13. Ingatlah ketika itu Luqman berkata kepada putranya dalam keadaan menasihatinya, wahai nak, la tusyrik billah. Nak, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Yang kemudian ulama menyebutkan kezaliman yang paling zalim adalah kesyirikan. Ya. Jadi kezaliman juga bertingkat-tingkat, tapi yang paling besar, kezaliman paling besar itu adalah syirik. Ya. Orang berbuat maksiat itu zalim. Orang mencuri, minum khamr, berzina, zalim. Tetapi kezaliman yang paling besar adalah syirik. Ya, adalah syirik. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk menjauhi syirik, karena ini sangat berbahaya. Makanya di sini mu'allif mengatakan khatarus syirik, bahayanya syirik. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, maka akan hapus dari mereka apa saja yang mereka amalkan. Surat Al-An'am. Ma di sini maknanya umum. Apapun yang dia kerjakan, baik itu sholat, baik itu sedekah, haji, umroh, dan seterusnya, kalau dia melakukan syirik, ya, syirik akbar, dan sampai mati tidak tobat, maka seluruh amalnya itu hilang, hapus, percuma saja. Kemudian para ulama menyebutkan bahwasanya amal sebesar apapun tidak akan bermanfaat kalau bercampur dengan kesyirikan. Ini menunjukkan bahayanya syiriknya. Tidak akan diterima seluruh amal kita, sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya kalau kita masih membawa syirik. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Balillaha fa'bud wa kun minasyakirin. Surat Az-Zumar ayat 65 sampai 66. Dan sungguh-sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, yakni kepada nabi dan para nabi sebelumnya. Sebelumnya para nabi diwahyukan yang sama dengan kalimat ini, la in asyrakta. Ayat ini ditunjukkan kepada nabi dan kepada para nabi sebelumnya. Nabi SAW yang kita tahu orang yang paling bertakwa, orang yang paling banyak amal. Walaupun itu nabi, setingkat orang yang demikian ibadahnya, lain asyrakta. Kata Allah, jika engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, maka sungguh seluruh amalmu itu hapus. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau termasuk orang yang merugi. Ya, orang yang paling banyak amal
Sampai yang kita tahu sholat malam saja tidak sanggup kita seperti Nabi SAW. Para sahabat pun tidak sanggup. Zikirnya dan seterusnya. Tapi ketika beliau saja segitu amaliyahnya melakukan kesyirikan akan hapus. Terlebih orang-orang yang seperti kita. Ya. Balillah fa'bud. Maka hendaklah hanya kepada Allah saja kamu beribadah wa kun, dan jadilah kau termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya. Yani mengakui nikmat dari Allah SWT, kemudian menggunakan nikmat itu untuk mentaati Allah SWT, menjauhkan dari perbuatan syirik. Dan Allah Ta'ala berfirman, wala takunanna minal musyrikin. Ya. Kalau kita lihat di sini ada nun taukid, janganlah kalian benar-benar. Ini ada penegasan, jangan termasuk dari kelompoknya orang musyrik. Ya. Allah Ta'ala menegaskan, jangan sampai kalian itu masuk dalam kelompoknya orang-orang musyrik. Ini menunjukkan peringatan yang sangat besar. Ya. Yang menunjukkan bahasanya kita itu harus belajar apa sih sebenarnya syirik itu. Ya, kita akan lihat nanti syirik itu ada syirkun akbar, ada syirkun asghar, jenis-jenisnya apa saja, termasuk syirik kecil itu apa saja. Kita butuh mempelajarinya agar kita bisa menjauhinya dan kita bisa mewaspadainya. Dan Allah Ta'ala berfirman, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Ya, dalam keadaan kembali kepada Allah, bertakwalah kepadanya, tegakkanlah salat, dan janganlah kalian itu termasuk orang-orang musyrik. Nah, ini ayat-ayat yang berbicara tentang bahayanya syirik. Kemudian mu'allif mengatakan wal ayatu fi hadzal babi katsiratun. Sebenarnya ayat-ayat yang berbicara tentang bab bahayanya syirik itu sangat banyak. Beliau hanya datakan beberapa ayat yang semoga ini mencukupkan bagi kita untuk takut dan berupaya untuk mewaspadai kesyirikan. Selanjutnya beliau akan sebutkan dalil-dalil dari hadis. Wa amal ahaditsu fa katsiratun aidon. Adapun hadis-hadis maka ini juga tidak kalah banyaknya. Di antaranya yang pertama dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun. Ada seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, mal mujibatani?" Apa dua hal yang mewajibkan? Lalu beliau mengatakan, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Yang pertama, kewajiban yang pertama, orang yang mati dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia wajib masuk surga. Ini pertama. Orang mati tidak membawa syirik, wajib masuk surga. Kemudian kewajiban yang kedua, wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Yang mewajibkan kedua adalah orang yang mati sedangkan dia menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu, dia pasti masuk neraka. Jadi ada dua yang mewajibkan. Yang pertama, orang yang mati tidak menyekutukan Allah, dia wajib masuk surga. Dan yang kedua, orang yang mati membawa syirik, dia wajib masuk neraka. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 93. Kemudian dari sahabat Jabir lagi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bi syai'in dakhala al-jannah. Siapa yang dia berjumpa dengan Allah, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhala al-jannah. Dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhala an-nar. Dan siapa yang berjumpa dengan Allah Ta'ala, dia menyekutukan Allah Ta'ala, maka dia masuk neraka. Ya, ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Kemudian yang ketiga dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, la tusyrik billahi syai'an. Kau jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa in quti'ata wa hurriqta. Meskipun engkau dicincang-cincang, meskipun engkau dibakar. Ya. Kata para ulama, awsan Nabi SAW bi ma'alil umur. Nabi SAW dalam hadis ini berwasiat dengan perkara yang paling tinggi, ya, yang paling luhur. Ya. Sekali-kali jangan kamu menyekutukan Allah, meskipun engkau harus dipotong-potong ataupun dibakar. Nah, hadis ini kata para ulama, muhafazah ala din, perintah untuk menjaga agama. Ya. Wa hasahum ala sabri ala dzalik. Rasulullah SAW memotivasi kita semuanya, ya, agar kita bersabar di atas tauhid. Ya. Sampai di sini dikatakan wa hadza yadullu ala annahu yanbaghi ikhtiyarul maut wal qatl duna izhari syirk. Hadis ini menunjukkan bahasanya hendaknya seseorang itu milih kematian, milih dibunuh daripada dia harus
membela syirik, harus menampakkan syirik. Ya. Pilih mana, syirik atau mati? Kita pilih mati. Ini yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akan tetapi di sana kata ulama, ini dikatakan wahadzihil wasiyah bil afdal wal azimah. Ini wasiat yang paling utama. Jadi kalau Anda ditawari syirik atau mati, maka pilih mati. Ini wasiat yang paling utama. Tapi ulama di sana menyebutkan ya, illa, kata ulama, fa innahu yajuz. Ya, at-talaffuz di sana boleh melafatkan bi kalimatil kufr, dengan kalimat kufur, wasyirki, kalimat syirik, indal ikrah, ketika dipaksa. Ya. Tapi kalau yang utama apa tadi? Memilih dibunuh. Tetapi boleh ketika Anda dipaksa, kemudian Anda mengucapkan kalimat kufur, tapi dengan syarat hatinya tetap di atas iman. Allah Ta'ala berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ini yang dijelaskan para ulama. Kecuali orang yang dia terpaksa mengucapkan kalimat kafir, tapi hatinya tetap mutmain bil iman. Tetapi yang afdal, tetap dia mempertahankan tauhid. Ya. Ini yang diwasiatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang keempat dari Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Rasul mengatakan, maukah aku kabarkan kepada kalian sebesar-besar dosa? Ya. Jadi para sahabat itu, ikhwah, bagaimana yang kita ketahui, orang yang paling semangat untuk melakukan kebaikan dan yang paling jauh dari keburukan. Maka kita lihat banyak hadis, para sahabat datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilul jannah. Kabarkan padaku amalan yang membuat aku masuk ke dalam surga. Mereka menanyakan, ayul amali ahabu ilallah, amalan apa yang paling Allah Ta'ala suka? Ayul islami afdal, Islam mana yang paling bagus? Ini menunjukkan para sahabat itu orang yang semangat dalam melakukan kebaikan, sehingga mereka masuk ke dalam, kata para ulama tafsir ya, sabiqun bil khairat. Ini para sahabat. Ya. Nah, begitu pula para sebagian sahabat seperti Hudzaifah misalnya. Mereka orang-orang yang takut dari keburukan. Sampai Hudzaifah mengatakan, aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan, ya bukan karena untuk melakukannya, walakin litawaqqihi, akan tetapi untuk menjaga diri saya agar tidak terjatuh dalam keburukan itu. Nah, di sini Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabat, mau enggak aku kabarkan kepada kalian sebesar-besar dosa? Lalu para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami mau. Lalu kata Rasulullah SAW, ya dimaksud dengan akbaril kabair pertama adalah al-isyraku billah. Beliau memulai dengan syirik. Ya, dosa yang terbesar dimulai dengan syirik. Kemudian yang kedua, uququl walidain, dan sebutkan beberapa keterangan, wa kana muttaqian, dan beliau dalam keadaan bersandar, fajalasa, kemudian beliau pun duduk, faqala, lalu beliau bersabda, ala wa qauluz zur, ketahuilah, termasuk dosa yang besar adalah qauluz zur, yaitu ucapan dusta atau saksi palsu. Ada dalam satu riwayat syahadatuz zur, berbohong. Famazala yukarriruha hatta qulna, Rasulullah SAW mengulang-ulang kalimat ini, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, sampai kami pun mengucapkan laitahu sakat. Ya, seandainya Rasulullah SAW sudah berhenti dari apa yang beliau sampaikan. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jadi Rasulullah SAW memulai dosa yang terbesar yaitu dengan syirik besar. Kemudian yang kelima dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang menghancurkan. 7 perkara yang merusak. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa ma hunna? 7 perkara yang merusak itu apa sih? Beliau katakan asyirku billah. Beliau memulai dengan syirik. Ini yang menghancurkan. Bagaimana kita sebutkan dari sejumlah ayat dan hadis, syirik itu menghapuskan amal, membuat orang keluar dari agama, kekal di neraka ya. Wasihru, kemudian sihir. Ya, sihir ini bermuamalah dengan jin. Ya, menyembah jin. Wa qatlun nafsi, ya membunuh jiwa. Allati haramallahu illa bil haqq, yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Yani di sini ada pembunuhan yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya an-nafsu binafs, yaitu membunuh jiwa, maka dikisos dengan bunuh. Atau misalnya zina bagi orang yang sudah muhsan, ada
hukum qatl. Tentu yang melaksanakan adalah wulatul umur, yang melaksanakan adalah penguasa ya. Kemudian orang yang murtad dari agama, man baddala dinahu faqtuluh, orang yang mengganti agamanya, perintah Nabi kepada para penguasa, bunuh dia, supaya agama itu tidak dijadikan mainan ya, agar agama ini terjaga ya. Jadi termasuk dosa besar adalah membunuh jiwa yang Allah Ta'ala haramkan. Maka seorang mukmin itu dia mewaspadai dirinya untuk tidak menumpahkan darah saudaranya. Wa aklu riba, dan memakan riba. Memakan riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawali yaumaz zahfi, dan berpaling di hari peperangan yang sedang memuncak. Ya. Jadi di sini syarah hadisnya al-firar min midanil ma'rakah, lari dari medan pertempuran. Kemudian waqaful muhsanatil mu'minatil ghafilat, termasuk yang membinasakan adalah menuduh muhsanat, yakni wanita-wanita yang muhsan, yakni afif. Afif itu wanita yang memelihara dirinya, wanita yang tidak bercampur baur dengan laki-laki, wanita yang menutup hijabnya ketika keluar rumah, ya, dituduh wanita itu melakukan perbuatan zina. Padahal enggak. Ya. Al-ghafilat, ya kata ulama matanya anil fawahish, wanita ini lalai dari perbuatan keji, artinya mereka sama sekali tidak melakukan perbuatan zina. Orang-orang yang berlepas diri dari tuduhan itu. Nah, ini termasuk dari 7 perkara yang merusak. Nah, kita masih lanjut. Sampun. Lanjut ya, siap ya. Baik, selanjutnya aqsamu syirki. Kita berpindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu aqsamu syirki katsiratun. Ya. Zakartu minha khamsata asyara naw'an. Sebenarnya macam-macam syirik itu banyak. Tetapi beliau sebutkan di dalam kitab ini ada 15 jenis dari bentuk kesyirikan ya. Nah, saya ulang lagi, kita akan bahas tentang jenis-jenis syirik yang harusnya kita mengetahui dan kita berupaya untuk mewaspadainya. Dan beliau sebutkan ada 15 jenis syirik yang ada di dalam kitab ini. Yang pertama adalah syirkun fir rububiyah. Syirik di dalam rububiyah. Ya, rububiyah itu perbuatan Allah SWT. Wa dzalika ka ayyataqida syakhsun anna ghairallah yakhluq. Yaitu seperti contohnya ada orang meyakini bahwasanya ada selain Allah yang menciptakan. Ya. Ada yang bisa mencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Au yarzuqu, atau ada selain Allah yang bisa mendatangkan rezeki. Au yuhyi, atau ada selain Allah taala yang bisa menghidupkan. Ya, ini orang mati ya. Au yumitu, atau ada selain Allah taala yang bisa mematikan. Ila ghairi dzalika min sifatir rububiyah, dan yang lainnya dari sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yani meyakini hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah dalam perbuatannya itu ada pada makhluknya. Ini namanya syirik rububiyah. Ya. Ini syirik yang pertama yang kita harus waspadai. Ya, ini seorang mukmin itu dia mentauhidkan rububiyah Allah Ta'ala, yang mencipta, yang mengatur alam, mendatangkan manfaat, menolak madarat, ya misalnya mendatangkan manfaat madarat hanya Allah Ta'ala. Harusnya demikian. Tapi ketika orang meyakini ada selain Allah Ta'ala yang melakukan sebagian hal ini, maka dia terjatuh dalam syirik rububiyah, dan ini termasuk syirkun akbar. Ada orang meyakini ada orang yang bisa menyembuhkan selain Allah. Si fulan itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dia meyakini demikian, ya, maka dia terjatuh dalam syirik rububiyah. Ada si fulan itu yang bisa melancarkan rezeki. Ya. Ini juga menjatuhkan dalam syirik rububiyah. Yang ini biasa diyakini oleh orang-orang sufiah. Ya. Kemudian yang kedua, syirkun fil uluhiyah. Jenis syirik yang kedua adalah syirik dalam uluhiyah, ketuhanan. Wa dzalika ka ayyusrifa syakhsun ka ayyusrifa syakhsun naw'an min anwa'il ibadat li ghairillahi ka'inan man kana. Seperti contohnya ada seseorang yang dia mengarahkan sebagian atau dari jenis-jenis ibadah itu kepada selain Allah Ta'ala. Sebagian ibadah diarahkan kepada selain Allah, siapapun dia, baik itu malaikat, baik itu memimpin para nabi dan rasul, atau para nabi, atau para wali, atau siapa. Ya, dia arahkan sebagian ibadah itu kepada selain Allah. Misalnya dia berdoa menyebut ya Jibril, ya Mikail.
turunkan hujan misalnya. Ya, atau misalnya ya Rasulullah aghithna, tolong kami. Ya Abdul Qadir Jailani misalnya. Nah, ini telah mengarahkan sebagian ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Menjatuhkan seseorang itu kepada syirik uluhiyah. Ini termasuk syirkun akbar, syirik besar. Atau misalnya dia bernazar kepada wali fulan, menyembelih untuk wali fulan, atau yang lainnya ya. Kadzabhi wa nazari wa du'ai wal halafi wal halifi wa ghairi dzalik. Seperti contohnya menyembelih, bernazar, berdoa dan halif. Halif itu bersumpah. Misalnya wa Syekh Abdul Qadir, demi Syekh Abdul Qadir, demi Syekh Al-Badawi. Ini termasuk mengarahkan sebagian dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menjatuhkan seorang ke dalam syirik uluhiyah. Ya. Kemudian yang ketiga, syirkun fil asma'i was sifat. Syirik dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wa dzalika ka'an yusammi syakhsun ba'dha khalqillahi bismin la yusammi bihi ilallah, la yusamma bihi ilallah. Yang demikian itu contohnya ada orang yang menamakan sebagian makhluk dengan nama yang tidak boleh diberikan nama kecuali Allah. Misalnya Al-Khaliq atau Allah itu sendiri. Siapa namanya Allah? Menamakan makhluk dengan Allah itu tidak boleh. Menamakan makhluk dengan Ar-Rahman, kecuali Abdurrahman boleh ya. Kalau Ar-Rahman tidak boleh. Atau Al-Khaliq itu juga tidak boleh. Nah, ini termasuk syirik dalam asma Allah Ta'ala. Seperti yang dilakukan oleh orang musyrik, menamakan ilah-ilah mereka dengan Lata, itu mengambil dari nama Allah. Terus Uzza, dari kata Al-Aziz ya. Manata, dari Al-Mannan. Atau yasifu ba'da khalqillahi bi ba'di sifatil khassah billahi ta'ala. Atau menyifati sebagian makhluk Allah Ta'ala dengan sebagian dari sifat-sifat yang khusus bagi Allah. Ka'ilmil ghaib, misalnya menyifati makhluk dengan dia mengetahui perkara yang gaib. Ya. Wali fulan itu mengetahui apa saja yang akan terjadi hari esok atau sampai hari kiamat dia tahu. Ya. Ini termasuk syirik dalam uluhiyah. Ya. Dan orang-orang sufi biasa seperti itu. Dia meyakini tokoh yang mereka agungkan, misalnya wali ini adalah wali kutub, dia mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Akhirnya banyak orang datang ke sana, dia meminta diramal ya. Ya wali fulan tolong ramal kehidupan saya ke depan gimana. Itu banyak seperti itu. Ila ghairi dzalika min sifati rabbina subhanahu al-khassa bihi. Dan selainnya dari sifat-sifat Allah Ta'ala yang khusus bagi Allah. Ya. Jadi menyifati sifat yang khusus bagi Allah, dia sifatkan kepada makhluk. Ini menjatuhkan orang kepada syirik dalam nama dan sifat. Nah, ini 3 syirik yang kita sebutkan, ada syirik rububiyah, syirik uluhiyah, dan syirik asma wa sifat. Nah, selanjutnya yang keempat adalah syirkun akbar. Kita akan sebutkan ada syirik yang besar, dan nanti ada syirkun asghar, syirik yang kecil. Apa itu syirik besar? Wa huwa ayataqida insanun anna ghairallahi yakhluq wa yarzuqu aw yuhyi aw yumitu. Syirik besar yaitu meyakini seseorang atau seseorang meyakini ada selain Allah Ta'ala yang bisa menciptakan atau memberikan rezeki atau menghidupkan atau mematikan. Aw ya'lamul ghaib, ada orang yang mengetahui perkara yang gaib. Aw yatasarrafu fil kaun, atau orang itu mampu melakukan tasarruf, yakni mengatur alam. Dia bisa mendatangkan hujan, bisa menahan hujan, bisa menyembuhkan penyakit, bisa mendatangkan rezeki misalnya, bisa membuat orang punya keturunan misalnya, ya. Meyakini ada orang yang sanggup melakukan semuanya. Aw ayusarrifa insanun naw'an min anwa'il ibadat li ghairillah, atau seseorang mengarahkan sebagian dari jenis ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Karruku, misalnya ruku ditujukan kepada selain Allah. Awis sujud atau sujud, wa dzabhi menyembelih, wa nazari nazar, wa du'ai dan berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Ila ghairi dzalika, dan selainnya, wa huwa mukhrijun minal millah, dan ini semuanya adalah syirik besar yang mengeluarkan manusia itu dari agama. Yakni syirik akbar ini masuk ke dalam 3 syirik di atas, syirik rububiyah, syirik uluhiyah, dan syirik asma wa sifat. Syirik dalam perbuatan Allah, syirik dalam ketuhanan yaitu ibadah,
dan syirik di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu syirkun asghar. Ya. Kita sampai di yang kelima dulu ya. Insyaallah kita bahas syirkun asghar dulu. Syirik kecil. Kalau untuk syirik kecil ini tidak sampai orang keluar dari agama. Ya. Tidak sampai orang keluar dari agama. Wa huwa katsirun, dan syirik asghar ini banyak. Wa minhu al-halifu bi ghairillah. Di antaranya adalah bersumpah dengan selain Allah. Misalnya demi Rasulullah, demi Ka'bah, ya, demi langit dan bumi misalnya. Ini bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi disertai min ghairi ta'zimin, tanpa ada pengagungan. Kalau disertai dengan pengagungan, penuhanan ya bisa menjatuhkan kepada syirik besar ya. Wa qaulu masyaallah wa fulan, dan perkataan yang orang biasa terjatuh ya. Apa yang Allah Taala kehendaki dan fulan kehendaki. Ya. Menyamakan kehendak Allah dengan makhluk, menyamakan wa dengan kalimat wa ya, dan jadi Allah Taala menghendaki dan fulan menghendaki. Wa minhu yasirur riya wa sum'ah. Di antaranya dari syirik kecil itu berjalan riya dan sum'ah. Jadi riya dan sum'ah itu termasuk dalam syirik kecil. Riya itu beribadah agar terkesan indah di mata orang ya. Si fulan kalau ibadah khusyuk, si fulan misalnya ibadahnya biar dilihat orang. Atau sum'ah, dia beramal kemudian dia, kalau sum'ah itu diceritakan, bukan dilihat tapi diceritakan. Dia cerita amaliyahnya begini begitu. Ini berjalan padanya syirik kecil. Wa huwa ghairu mukhrijin minal millah, dan ini tidak menjatuhkan orang atau mengeluarkan orang dari agama. Walakin tajibu taubah minhu, tapi tetap wajib taubat dari syirik kecil ini. Wa huwa min akbaril kabair ba'da syirkil akbar. Meskipun dia syirik kecil, tetapi dia adalah sebesar-besar dosa besar setelah syirik besar. Mana yang lebih besar, dosa zina atau syirik kecil? Syirik kecil ternyata. Mana yang lebih besar misalnya, membunuh atau syirik kecil? Syirik kecil. Ini yang dijelaskan para ulama. Kelihatannya simpel, tetapi itu besar. Karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an Jundub, dari Jundub bin Abdullah bin Sufyan radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama'a sama Allah bihi wa man yura'illahu bihi. Man sama Allah bihi. Siapa yang dia memperdengarkan amaliyahnya, Allah akan perdengarkan dengannya. Dan siapa yang dia yura'i, memperlihatkan amaliyahnya, yura'illahu bihi, maka Allah Ta'ala akan menjadikannya riya. Ya. Jadi kalau orang menceritakan amalnya, Allah jadikan amalnya itu sum'ah. Kalau orang itu memperlihatkan ibadahnya, memperbagus di hadapan makhluk, Allah akan jadikan ibadahnya itu menjadi amalan yang riya. Ya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Tambih. Ar-riya'u yakunu minasyirkil akbar, dan riya itu terkadang bisa menjatuhkan kepada syirik akbar ya. Idza lam ya'mal al-'abdu al-amal illa min ajli nas. Kapan riya itu bisa menjadi syirik besar? Ketika seseorang tidak mau beramal kecuali karena manusia. Salat kamu enggak. Kalau Allah Ta'ala perintahkan salat, dia tidak mau salat. Kecuali dia dipaksa oleh manusia salat, baru dia salat. Salatnya karena orang. Misalnya gitu. Ya. Maka ini menjatuhkannya kepada syirik akbar. Wa yakunu min asyrikil asghar idza amila al-amala lillah. Dan riya itu menjadi syirik kecil apabila dia beramal amalnya untuk Allah. Amalnya untuk Allah. Salat untuk Allah. Walakin tara'a alaihi riya. Tetapi muncul kemudian padanya riya. Ya, ini sesuatu yang berat ya. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari jenis riya ini. Dan ini yang dikhawatirkan Nabi SAW kepada para sahabat. Nabi khawatir kepada para sahabat. Ya, beliau mengatakan dalam hadis, sesungguhnya yang aku khawatirkan atas kalian adalah syirik asghar. Apa itu? Yaitu riya. Padahal mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum. Naam ya. Insyaallah kita sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.